Berbicara soal Sir Alex Ferguson, tentu saja semua fans Manchester United sangat menghormatinya. Hal itu wajar, sebab pria Skotlandia itu telah berjasa besar mempersembahkan beragam trofi selama 26 tahun melatih tim Setan Merah. Akan tetapi, pernah ada satu momen ketika Fergie benar-benar menunjukkan mengapa ia pantas disebut jenius. Hal itu karena ia pernah mengalahkan salah satu rival MU, yakni Arsenal, dengan formasi nyeleneh. Lantas bagaimana hal itu bisa terjadi? Sir Alex Ferguson dikenal sebagai salah satu pelatih yang pernah ada ketegasan serta kejeniusannya dalam meramu strategi, menghantarkan Manchester United meraih berbagai prestasi. Namun pernah ada suatu momen ketika Fergie benar-benar menunjukkan kejeniusannya saat MU melawan Arsenal pada babak 8 besar Piala FA musim 2010-2011. Ya, ketika itu United tengah berada dalam kondisi pincang dan Fergie memilih untuk mengistirahatkan pemain bintang di lini tengahnya seperti Paul Scholes dan Ryan Giggs untuk ajang Liga Champions melawan Marseille. Sebab pemain-pemain lainnya masih berkutat dengan cedera. Alhasil Fergie pun dengan terpaksa memainkan 7 bek sekaligus ketimbang mengambil resiko. Ya, Arsene Wenger selaku pelatih Arsenal pun tak habis pikir setelah mengetahui formasi yang sempat dibocorkan oleh seorang reporter dari BBC. Bagaimana bisa di laga yang sepenting ini ia memilih memainkan formasi aneh tersebut? Ya, apa yang dibocorkan oleh sang reporter ternyata benar-benar terjadi. Fergie memasang 7 bek sekaligus dalam formasi andalannya 4-4-2. Patrice Evra, Chris Smalling, Nemanja Vidic, dan Wes Brown yang mengisi kuartet pertahanan tampak terlihat normal. Tetapi di lini tengah terdapat keanehan dengan kehadiran si kembar Fabio dan Rafael da Silva di posisi winger. Padahal mereka ini normalnya adalah bek sayap. Dan lebih gilanya lagi, di posisi gelandang, Fergie menempatkan seorang bek tengah, John O'Shea, untuk menemani Darren Gibson di lini tengah. Sedangkan di lini serang, ia tetap memainkan duet maut, Wayne Rooney dan Javier Chicharito Hernandez. Meski begitu, hasilnya MU tetap menang 2-0 lewat gol Fabio dan Wayne Rooney untuk selanjutnya melaju ke semifinal. Hernandez and Fabio follows in to score and give Manchester United the lead. Rooney should score here. Rooney does score. Well, moments earlier they could have been pegged back to 1-1. Manchester United now lead Arsenal by 2-0. Usai laga, manajer asal Skotlandia itu menyebut bahwa dirinya juga harus memutar otak untuk menghadapi Olympique Marseille di Liga Champions tengah pekan depan. Karenanya memainkan Giggs dan Scholes yang disiapkannya untuk melawan Marseille akan menjadi sangat riskan. Saya tak bisa mengambil resiko dengan memainkan Scholes dan Giggs karena pertandingan hari Selasa nanti. Itu adalah pertandingan penting bagi kami. Jika Anda melihat cedera di barisan gelandang, kami harus mengubah rencana dan menemukan ide baru untuk menjaga energi kami, ujar Fergie kepada Sky Sport kala itu. Di sisi lain, Edwin van der Sar mengatakan bila ia sempat ketar-ketir sebab formasi yang dimainkan Fergie ketika itu sama sekali belum pernah dilatih sebelumnya. Ini adalah sebuah formasi yang belum pernah kami lakukan di latihan, apalagi dalam sebuah pertandingan. Aku sempat berdiskusi dengan Patrice Evra di mobil saat perjalanan ke Old Trafford sehari sebelum pertandingan mengenai formasi itu, ungkap van der Sar. Ya, terlepas dari hal itu, Sir Alex Ferguson membuktikan bila pelatih jenius harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada meskipun terbatas. Dan apa yang dilakukan Fergie tentu saja akan selalu diingat sebagai sebuah mahakarya yang abadi. Jadi itulah tadi pembahasan tentang hari di mana Sir Alex Ferguson mampu mengalahkan Arsenal dengan formasi aneh yakni memasang 7 bek sekaligus.